Mau narik naraon ke dia. Silaturahmi pencinta berat. Urang teh lalaki mau jadi cinta kula laki. Kumaha? Ka Bogor kan naik. Naik naon? Naik jadi calon gubernur. Wakil gubernur baheula Wakil mah. gubernur. Ayeuna teh rek naroskeun deui. Heeh. Upami bade naik deui, naik nyalon deui, apa F1 apa F2 gitu. Lain F. Dek, Hayangna wargana naon? Dek satu. Jangan kedua. Dek satu. Jadi kudu jadi naon kuring teh? Gubernur. Emang karek ngadukung moal. Itu. Jauh-jauh Iya, pernah kedua. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Cirebon ya? Ya, Pak. Ya, ini siapanya? Apanya? Oh, bapaknya Vina. Ya, sini. Tinggal Cirebonnya mana? Di dekat pelabuhan, Pak. Oh, Pelabuhan. Laut berarti ya? Di laut. Kabupaten masuknya. Kota. Oh, kota. Ini ibunya. Iya. Namanya siapa ibunya? Oke sih. Heeh. Berarti sama satu rumah toh? Iya. Ini kakaknya? Iya. Kakaknya Vina? Iya. Ini kakeknya Vina. Oh, kakeknya masih ada ya? Oh, sini. Waduh, kayak ikutan rumah aja. Ini kakaknya Vina, bapaknya Vina. Vina tuh anak keberapa? Yang lucu, musuh, Yang musuh. yang Yang keempat. Yang keempat. Waktu itu sekolah nggak waktu peristiwa itu? Sekolah Di mana? di SMK Veteran. Kelas? Iya, SMK Veteran. Heeh. Jadi awalnya SMA-nya itu SMA Oh, 6 Heeh. awalnya. Heeh. Cuman karena dia dibully, dia minta pindah. Dibully di SMA 6-nya. Iya. Dibully kenapa? Ya dikatain katanya Anaknya pembantu. pembantu gitu. Wah, emang waktu itu ibunya lagi di mana? Di Malaysia. Oh, kerja ya TKI. Oh, dibully gitu oleh temen-temennya. Iya. Oh, pindahlah dari situ. Pindah ke SMK Wahidin, cuman waktu itu baru proses pindah. Oh. Masih proses pindah itu pas kejadian tuh. Waktu kejadian tuh masih proses pindah. Iya, masih proses pindah ke SMK Wahidin. Jadi posisinya masih di SMA itu. Sudah dapat surat keluar kalau dari SMA 6-nya, Oh. cuman dari SMK Wahidin itu masih diproses, belum Oh, dikatakan. tapi siswa. sekolahnya belum berarti ya, belum masuk sekolah lagi, Belum. belum masuk kelas lagi. Belum. Kalau sama Ikinya pacar, Iya, pacarnya rumahnya jaraknya jauh nggak? Tapi nama Iki lumayan. jauh. Orang tuanya tahu bahwa itu pacaran. Tahu kalau Mike? Orang tua Jadi yang orang perempuan tua tuh pernah saling tahu. Oh, sudah saling tahu gitu. Waktu kejadian, Bapak lagi di mana? Di laut. Nelayan. Iya. Yang lain. Ngambil apa? Ikan. Pakai apa? Pakai jebur. Apa tuh? Jebur tuh. Apa? Nggak pakai perahu enggak. Oh, sendiri. Iya. Iya. Turun. Turun. Pakai apa? Pakai jerigen aja. Gimana maksudnya, Pak? Pakai jerigen, Pak? Pakai jerigen kan. Kok ngeri-ngeri amat, Pak? Ya pinggir pas segini. Oh, di pinggir, pakai jerigen. jari, itu pakai jari. Oh, pakai jari. Pakai jari. Begini. Iya. Iya. Pakai herap, orang Sunda bilang. Nah. Apa itu herap? Nggak tahu. Oh, pakai jaring itu. Lagi itu, Iya. profesi Bapak itu. Iya. Cuman Pinanya seneng naik motor. Punya grup. Enggak ada. Enggak. Malah nggak punya motor. Nggak punya. Ya sering dibonceng kali. Iya. Sama Eki kan, Iya. sering diboncengnya. Sering keluar malam nggak? Enggak sih. Nggak pernah sih. Nggak pernah, biasanya jam 8 nggak pulang biasanya. Cuman waktu itu nggak pulang. Nggak pulang, makanya keluarga juga waktu itu mau nelpon, mau nyari. Cuman kan keluarga di rumah sibuk karena paman ada yang meninggal juga waktu itu. Oh. Jadi Bukan. nggak Bukan pernah. anak yang maaf ya, kan anak-anak perempuan sama laki-laki kan suka nongkrong malam-malam, pulang malam gitu, kadang berhari-hari. Sekarang loh saya kan banyak nemuin kasus anak-anak muda usia SMP, Nggak, SMA begitu. kalau dia pulang. Tiap hari pulang. Tiap hari pulang. Tapi pulang jam Iya. 8. Iya, jam 8 lah pulang. Oh.
Diantarlah sama Eki. Ekinya. Oh. Kalau sebelumnya pernah dengar ada pernah ribut Kalau Eki sama Vina sama siapa? kalau maksudnya antara Vina sama Eki nya? Bukan, Eki sama Vina pernah punya rombongan musuh nggak pernah tahu sih. atau pernah ribut-ribut di jalan atau di tempat Kalau nongkrong? itu nggak pernah, cuman memang kalau adik saya sendiri itu tertutup. Oh. Tertutup dia kalau untuk masalah bertengkar sama orang gitu, dia tertutup. Paling saya taunya dari ponakannya nanti. Karena kalau dia tuh suka, misalkan itu kan sama ponakannya tuh di kamar tuh. Jadi sedikitnya saya taunya dari ponakannya. Mbak itu Mbak Pina tuh lagi nangis, katanya. Kenapa? Perutnya sakit, habis ditonjok. Ditonjok sama siapa? Dia nggak tahu. Tapi sering mendengar keluhan ditonjok atau di apa? Enggak, kalau ditonjok baru sekali. Sekali. Nah, terus kalau kayak dia diganggu itu Sering? Enggak juga, paling 2 kali 3 kali lah. Diganggu oleh siapa? Sama teman tongkrongan. Oh, teman Artinya, nongkrongannya. Emang suka nongkrongnya di mana sih? kurang tahu ya. Oh, kurang Kalau tahu. nongkrongnya di mana? Soalnya kalau misalkan tahu nongkrong juga nggak dibolehin sama Oh, saya. nggak dibolehin. Cuman memang saya tahu kalau Eki ikut ke motor Ikutnya. itu. Waktu peristiwa itu pertama kali dengar dari siapa? Ada orang yang ngasih tahu datang ke rumah. Ngasih taunya apa? Kecelakaan? Kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Oh, ngasih taunya kecelakaan. Jadi waktu awal berkesimpulan kecelakaan ya? Iya, Ibunya masih di Malaysia dong waktu itu? masih. Habis baru cuti pulang, mau berangkat lagi. berangkat lagi. Terus bulan 8 kejadian. Jadi bulan 5 tuh mama pulang. Jam Bulan 6 6 berangkat. Oh iya, bulan 6 dapat berangkat lagi, bulan 8 kejadian. Kemudian tahu bahwa setelah itu waktu awal kecelakaan normal berpikirnya. Sudah waktu ada peristiwa itu kecelakaan, kemudian mayatnya dibawa pulang dan dimakamkan. Mbak ada curigaan? Nggak ada sih, ya percaya aja sama polisi karena polisi yang ngasih taunya kecelakaan. Langsung dimakamkan. Iya. Percaya aja. Iya, karena saya percaya sama polisi gitu kan. Oh. Polisi yang ngasih tahu juga waktu itu di rumah sakit juga memang ada polisi. Polisinya ngasih taunya juga kecelakaan. Terus berita pagi juga langsung beredar di di media itu sudah kecelakaan. Jadi ya sudah aja gitu. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Oh, HP-nya. Iya. Ambil HP-nya di Polsek. polsek. Langsung dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, maksudnya saya mau ngambil HP almarhumah Vina. Oh iya, itu di ada 3 HP kalau nggak salah, ada 3 HP. Yang mana Bu, kata dia gitu kan. Saya yang ini yang lain punya siapa? Oh saya nggak tahu, siapa tahu punya HP-nya almarhumah yang laki-laki, saya bilang gitu kan. Kalau adik saya cuma punya 1 ini aja. Terus saya ambil lagi, saya keluar dari kantor tuh kan kebetulan bertiga datang ke polsek ya, saya kakek sama bapak itu datang ke polsek itu, Cih, kok HP ini nggak lecet, nggak retak, HP itu masih utuh aja. HP itu, gitu. Ibunya curiga. Iya, saya curiga di situ. Coba dong, Pak, kalau motornya di mana ya? Itu di situ katanya. Saya lihat motor juga masih utuh. Itu motor posisi ditutupin seng ya waktu itu. Saya buka kan sengnya, itu masih utuh semua sama. Jadi yang curiga ibu? Iya, berpikirnya saya kan, kecelakaan sampai hebat kayak gitu. Tapi HP nggak kenapa-kenapa. Logikanya kalau misalkan memang kecelakaan yang begitu hebat, harusnya si HP terlontar, pecah atau gimana gitu kan. Itu enggak.
Setelah curiga itu apa yang Ibu lakukan? Ya di rumah cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga aja yang lain, ini kenapa ya kok aneh gini-gini. Cuman kan keluarga ya kayak gitu aja di rumah, cuman berpikir kayak gitu aja kan, cari mikir-mikir aja. Nah, sampai akhirnya malam temannya jam 1 malam gitu. Temennya almarhumah. Oh, ngasih tahu? Nggak tahu tadinya ya, saya kemasukan kenapanya nggak tahu kan. Oh, temennya di mana yang kemasukan itu? Ya di rumah temennya. Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda? Iya. Kemasukannya? Iya. Kasurupan? Iya. Terus? Saya sama bapak datang jam 1 malam ke sana itu. Dia cerita semuanya. Awalnya saya nggak ada rekaman ya. Itu awalnya nggak ada maksud buat ngerekam. Cuman bapak bilang direkam Neng, katanya siapa tahu buat petunjuk. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan serekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga Pak, HP ini masih utuh Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu ini. Barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Di kesurupan tuh disebutin nama-nama bahwa ini dibunuh, nggak diperkosa. disebutin, dia cuma nyebutin satu aja, Egi. Iya. Cuman Egi. Iya, yang disebutin di rekaman itu cuma Egi aja. Pelakunya. Iya. Cuman dia yang kesurupan tuh hanya menyebut nama Egi pelaku. Nama Egi, cuman dia menyebutkan ada 12 pelaku. Egi itu siapa? Kurang tahu. Sekarang yang kesurupannya di mana? Nggak tahu juga sih, karena udah. Karena ada rumahnya. Iya, katanya sudah menikah sama suaminya, jadi sama nggak dibawa suaminya, yang nggak tahu, nggak ada tadinya. Kan Ibu pernah ke rumahnya? Pernah ke rumahnya. Kan tahu kalau rumahnya di mana sih yang kesurupan? Arya Kemuning. Ya? Arya Kemuning. Kemuning. Iya, di Cipto. Di Cipto, Arya Kemuning. Kemudian namanya Linda. Sekarang tuh sudah nggak di situ. Kurang tahu Pak, yang saya dengar itu dia sudah menikah. Iya. Karena saya udah nggak ke situ-situ juga. Jadi keyakinannya berdasarkan kesurupan itu, itu 12 orang. Iya, dari kesurupan itu 12 orang. Cuman kalau dari yang di kesurupan itu yang diceritakan sama kejadian kondisi adik saya sama persis. Luka-luka yang diceritakannya sama. Di kesurupan tuh bercerita tentang lukanya di sini, di sini, di sini. Gitu, ya. Sakit Mbak. Terus sama sakit, terus sama di kemaluan juga dia ngerasa sakit. Memang waktu dimandikan itu posisi kemaluan itu bengkak. Kemudian persis sama dengan peristiwa yang di BAP. Saya kalau waktu yang di BAP saya belum tahu. Atau persis sama dengan luka-luka yang ada di tubuhnya. Kalau yang di hasil BAP kan saya belum tahu. Bukan, luka-luka yang ada di tubuhnya. Luka-luka yang di tubuhnya sama yang diceritakan kesurupan itu hampir sama. Hampir sama. Iya. Jadi petunjuknya dari situ. Iya. Ini kasus Subang juga ada kesurupan juga. Kasus apa? Kasus Subang yang pembunuhan kesurupan. Iya, yang suami Bu Nising. Iya, kesurupan juga. Suami Bu Nising dan anak gara-gara kesurupan juga kan programnya. Iya, kesurupan juga. Oh gitu. Nah sekarang gini, Ibu meyakini nggak yang pelaku yang sudah diponis 8 orang itu pelakunya? Kalau meyakini ya saya sih percaya sama polisi Pak, balik lagi karena polisinya sudah membawa mereka, ya saya percaya mereka. Jadi karena nggak punya hubungan emosi ya, nah kan. Kemudian sekarang kan sudah ada lagi satu lagi nih tertangkap kan, Peggy kan? Iya. Nah, Ibu tahu Peggy? Kalau dari wajahnya juga sama, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi memang kalau untuk teman yang di luar, yang saya katakan tadi Pak, dia tertutup. Gitu.
Jadi nggak tahu saya teman-teman semuanya, saya hanya tahu kayak Linda juga tahu hanya beberapa kali main ke rumah. Kalau itu motifnya belum pernah dengar. Apa sih masalahnya sehingga mereka Belum pernah dengar, saya dengar hanya dari yang kemasukan lagi tuh. Oh, kata yang kemasukan apa? Dianya suka mengganggu, dianya suka sama adik saya gitu. Yang suka sama adik ibu siapa? Egi, Egi. dia menyebutkan Egi. Egi. Makanya dia di suara itu dia cuma menyebutkan Egi. Oh, Egi aja. Jadi sekarang sudah berapa tahun tuh? 8 ya? 48. Jadi semuanya itu ibu itu nggak punya ikatan emosi dengan pelaku. Gimana sih? Jadi nggak tahu, kalau ditangkap ya percaya saja kalau Percaya. itu kinerja kepolisian. Sama seperti awal polisi bilang kecelakaan ya percaya sudah gitu. Karena saya menaruh kepercayaan waktu itu sama polisi. Jadi yang tidak percaya bahwa atau yang curiga bahwa ini adalah bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ibu justru. Iya. Yang punya kecurigaan dan ibu menyampaikan pada ayahnya. Iya, ayah korban. Nah, ayah korban, Eki ya, ayahnya Eki. Iya. Berdasarkan rekaman dari kesurupan itu. Berdasarkan rekaman dan HP almarhum adik saya sama motor itu. Itu dasarnya. Iya. Cuman sekarang yang kesurupan itu posisinya nggak tahu di mana. Gak tahu karena yang terakhir saya dengar dia sudah menikah. Sudah menikah. Ya tinggal ditanya aja nanti sama keluarganya. Rumahnya di mana kan gitu udah gampang. Saat nyarinya udah nggak usah susah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu sama Yang kesurupannya itu. Nanti saya cari deh. Rumahnya di mana. Gitu. ya. Kalau Kang Dedi kan cepet tuh nyari. Ya susah kan saya Jawa Barat bukan Lampung. Iya. Mbak sini Mbak, boleh Mbak? Iya, iya. Silakan. Ya, saya keluarga pendukungnya Pak. Keluarga. Saya keluarga pendukungnya Bapak. Wah, dibawa ke politik lagi. Oh iya sih, ini kata si Bapak ada keluarga di Lampung. Oh ya alhamdulillah Pak. Di Lampung ada 12. Oh iya, kalau di Lampung boleh diungkapin di sini pendukungnya. Ya, ini Kalau di Jawa Barat jangan dulu. Untuk menteri. Kasih sama Ibu. Nah, ini kita sudah mendengar ya latar belakang seluruh peristiwa. Dan ya kita bawa versi yang lain bahwa saya sudah bertemu dengan keluarga terpidana. Saya juga sudah bertemu dengan pengacara dari terpidana, salah satu pengacara. Nah, setelah saya bicara dengan orang tuanya, termasuk dengan Saka itu, sampai hari ini mereka yang saya temui ya dari ayah dan ibunya serta Saka yang sudah bebas itu tetap tidak merasa dan tidak mengakui perbuatan pidana itu walaupun sudah mendapat vonis, dan vonisnya kan karena pembunuhan ya, vonisnya pidana penjara seumur hidup. Nah, dalam konstruksi hukum Mbak gimana nih? Nah, sekarang ngomong konstruksi hukumnya. Yakin nggak yang sudah mendapat vonis 8 orang itu mereka adalah pelaku? Ya, kalau dikatakan yakin, ya tentunya karena ini sudah jadi produk hukum ya kan. Dan juga kan ini kan proses itu ada tahapan. Tidak mungkin kepolisian ngambil langsung dipenjara langsung vonis kan kayak gitu. Berarti kan dari tahapan ini kan ada 3 lembaga yang dilewati. Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman ya, pengadilan terakhir ya. Nah, jadi berarti ketika polisi menangkap, menyelidiki, berarti kan ada tahapan proses. Penyelidikan dulu, mencari alat bukti tambahan, saksi. Ya kan tidak serta-merta nangkep langsung jadi berkas seperti yang disampaikan saat ini, gaungkan salah tangkap, semua ditekan. Ya disiksa. Disiksa. Ya tapi itu kembali kepada mereka lah gitu kan, mereka saat itu yang tahu. Secara logika manusia itu pasti punya keterbatasan. Andaikan di tahapan penyelidikan kepolisian itu mendapatkan tekanan yang luar biasa, kan dari mereka ini memiliki pendampingan hukum.
Memang yang saya dengar katanya yang 5 Didampinginya setelah di pengadilan. Waktu proses di kepolisian tidak didampingi. Itu penjelasan pengacaranya. Yang pengacara siapa nih? Pengacara yang Saka sama, yang Saka. sama satu lagi siapa? Pak Jogi. Bu Titin. Bu Titin sama saya Bu Titin yang wawancara. Oh, oke. Berarti kan si Bu Titin tidak mendampingi saat di kepolisian. Di kepolisian. Tapi kan di saat persidangan mendampingi kan? Iya. Oke, kita berbicara di proses kepolisian dulu. Di proses kepolisian, dengan apa yang diceritakan oleh Saka, saya masih tidak terlalu meyakini. Karena usia Saka tuh anak di bawah umur. Apakah dia dilakukan ibarat kata ditekan secara psikologis dan dianiaya saat itu ya? Nah, kalau seandainya itu terjadi, Saka disetrum di tahun 2016 dan itu bukan lagi tahun ibarat kata orang yang tidak bisa bercerita, yang tidak punya media sosial, kan udah ada media sosial, Facebook udah jalan terus. Saya sangat tidak meyakini kalau si Saka tuh sampai disiksa berulang-ulang karena dia anak di bawah umur loh. Tetapi dalam proses penyelidikan kita juga kan tidak pernah tahu bagaimana cara polisi melakukan penyelidikan, menekan atau itu kan prosesnya mereka.